Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang mencintai dan mencintai kembali. Karena tidak ada sukacita yang jauh lebih besar daripada ketika orang untuk pertama kali saling mencintai. Dan tidak ada derita atau tragedi yang lebih besar daripada orang yang sudah saling mencintai kemudian tidak lagi mencintai. Dan itu yang sering terjadi pada sebuah keluarga. Awalnya saling mencintai, penuh sukacita, saling menghormati, ingin membahagiakan satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta itu memudar. Bahkan ada yang berubah dari cinta menjadi benci. Yang paling menyakitkan adalah ketika kita kemudian tidak lagi dicintai. Lebih baik tidak pernah mencintai daripada pernah saling mencintai kemudian tidak dicintai lagi. Dan itu tragedi yang sering terjadi. Karena itu bagaimana caranya kita bisa tetap terus-menerus mencintai dan mencintai lagi. Yang pertama memang harus hati-hati dengan emosi. Kadang cinta itu bisa hilang ketika seseorang emosional dan seringkali mengatakan membela diri, berasionalisasi dengan mengatakan saya itu kalau marah ya marah, dar, tapi habis itu sudah lupa, tidak ingat lagi, baik lagi. Itu baik, tetapi ingat ketika kita emosional, marah, dan melakukan sesuatu dengan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan, meskipun kemudian bisa mereda dan kemudian baik kembali, tetapi paku sudah ditancapkan ke dalam hati orang yang terlukai. Dan biasanya itu pasangan. Meskipun sudah baik, luka itu sudah ada. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, hati bisa membatu. Dan tidak ada yang lebih keras daripada hati seorang wanita yang membatu karena terlukai oleh orang yang dicintainya. Maka kelembutan, ketenangan, kesabaran menjadi sangat penting dalam relasi suami istri. Jangan terlalu emosional, karena kemudian luka terjadi dan penyesalan tidak akan banyak berarti. Justru dalam relasi suami istri itu harus saling belajar bagaimana bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi supaya tidak terjadi luka yang cukup berat. Biasanya luka itu kecil-kecil, tapi lama-lama ketika itu tidak sembuh, luka itu menjadi besar dan tak tersembuhkan. Cara yang kedua selain hati-hati dengan emosi adalah forgive and love again. Jadi suami istri harus berani belajar bagaimana mengampuni dan mencintai lagi. Ya, bukan hanya mengampuni saja. Ya udahlah kamu saya ampuni. Tapi kemudian cintanya mulai didiskon. Tidak 100%. Dan itu yang sering terjadi. Pada awal perkawinan cintanya 100%, lama-lama diskon. Cintanya didiskon. Memang forgive, mengampuni, tapi tidak love again. Tidak mencintai lagi. Atau diskon cintanya. Mengurangi cintanya sendiri. Siapa yang rugi? Yang rugi pertama-tama adalah yang mendiskon cinta itu. Karena kebahagiaan kita justru ditentukan oleh cinta kita yang makin besar. Bukan cinta yang makin kecil. Juga yang rugi pasangannya, dua-duanya. Tetapi yang pertama rugi adalah yang mendiskon cinta. Maka para istri, meskipun terluka, belajarlah untuk forgive and love again. Ampuni dan cintai lagi. Langsung ya, jangan nunggu besok-besok.
Karena biasanya kalau ada diskon, lama-lamanya diskonnya juga makin besar. Apalagi kalau sale akhir tahun, Christmas sale atau New Year sale, itu diskonnya sampai 70%. Lama-lama Anda tidak mencintai lagi. So, belajarlah untuk forgive and love again. Dan juga selain yang ketiga ya, selain belajar untuk mengampuni dan mencintai lagi, saya menganjurkan kepada para wanita, para istri, jangan pernah menutup pintu hati. Karena itu yang paling sulit untuk dibuka. Para istri kalau sudah mengeraskan hati, tidak ada yang lebih keras daripada hati istri. Para istri kalau sudah menutup pintu hati, tidak ada yang bisa membuka lagi. Paling tidak bukan suaminya, bisa jadi pria lain. Maka jangan. Dan Anda akan menderita. Ketika kita mengeraskan hati, Anda kehilangan harapan. Tidak ada lagi cinta di dalam rumah itu. Dan Anda tidak akan melihat jalan. Maka jangan menutup pintu hati. Boleh marah, lebih baik mengungkapkannya, mengkomunikasikannya. Dan kemudian ada saling pengertian. Supaya terjadi rekonsiliasi, forgive and love again. Tapi jangan tutup pintu hati. Jangan mengeraskan hati. Hati istri yang keras itu tidak ada yang bisa melembutkan. Bahkan Tuhan kesulitan. Untuk para suami, para pria, lembutlah kepada istri. Dan jangan pernah mematahkan kunci pintu hati istrimu. Bagaimana Anda bisa membuka pintu hati istri kalau kunci yang Anda pegang sudah patah? Karena itu, untuk mendapatkan cintanya lagi, Anda akan berjuang lebih keras daripada dulu sebelum dia pernah menutup pintu hati. Berjuanglah para suami untuk terus love and love again, forgive and love again. Sabar dan terampil pandai mengambil hati istri. Dan itu perlu perjuangan, itu perlu strategi, perlu juga kerendahan hati, perlu juga pengorbanan dan kesabaran. Tidak bisa cepat-cepat seperti membalikkan telapak tangan. Mengambil hati itu sulit sekali. Belajarlah pada waktu dulu pendekatan, pada waktu PDKT, para suami itu pandai sekali mendekati istri. Dan terutama dengan memberi janji-janji. Janji bahwa akan tetap dicintai, akan tetap dilindungi. Dan janji itu biasanya dengan kelembutan, dengan kasih, dan dengan kepastian bahwa istri akan, atau calon istri dulu pada waktu PDKT, akan terlindungi, merasa nyaman, dan selalu akan dikasihi. Coba kembali ke sana. Dan untuk Anda berdua, langkah terakhir adalah hidup dari kenangan indah. Cobalah sering-sering melihat kembali kenangan-kenangan indah yang pernah dilalui bersama. Karena kita hidup dari kenangan. Dan sambil berjalan, kita bisa menciptakan kenangan baru yang indah. Biasanya bukan melalui hal besar, tetapi dari hal-hal yang kecil-kecil. Kalau kita bisa menemukan terus-menerus, menciptakan terus-menerus kenangan indah itu, maka relasi suami istri akan terus tumbuh dalam cinta yang benar. Namun, saudara-saudari yang terkasih, yang jauh lebih penting dalam relasi suami istri adalah iman akan Tuhan. Dan juga tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan Tuhan itu semuanya untuk memurnikan cinta kasih kita. Dan itu harus diingat. Kemurnian cinta itu yang Tuhan mau. Dan biasanya kemurnian cinta itu justru melalui peristiwa-peristiwa yang cukup berat. Menuntut pengorbanan dan keikhlasan mengampuni dan kemudian tetap terus mencintai. Lalu cinta itu menjadi murni. Kalau suami istri, biasanya kemurnian itu dicapai pada titik kritis ketika relasi suami istri sampai pada tahap jenuh dan bosan. Pada saat itu kritis. Orang bisa kemudian merasa bahwa saya tidak dicintai lagi. Tidak ada lagi api cinta di antara mereka.
Atau kemudian melompat ke cinta yang lebih murni, kemurnian cinta, yaitu cinta yang tidak lagi berdasarkan sensasi-sensasi. Meskipun dia sudah menjengkelkan, kadang-kadang membuat kesal, tetapi saya tetap mencintainya. Nah, cinta itu lebih murni. Kalau pada awal perkawinan, bulan madu, ya pasti mereka saling mencintai suami istri. Cinta, tapi ya bukan cinta. Karena sama-sama penuh sukacita, tidak perlu banyak perjuangan. Kalau sudah jengkel, kemudian bosan, jenuh, dan tetap mencintai, nah itu baru cinta. Kualitas Anda sebagai pribadi meningkat jauh karena cinta Anda tidak lagi didasarkan pada senang dan tidak senang. Tetapi karena komitmen, karena kualitas pribadi yang meningkat, karena iman kepada Tuhan yang lebih mendalam. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar mencintai dan mencintai lagi lebih dalam. Para suami berjuanglah untuk selalu mempunyai kunci yang bisa membuka hati istri, masuk dalam cinta suami istri. Para istri jangan menutup pintu hati, karena tidak akan ada yang bisa membuka, terutama suami. Yang bisa membuka Anda sendiri, dan biasanya pria lain, maka jangan. Juga para istri jangan mengeraskan hati, karena tidak ada yang lebih keras dari hati istri yang sudah membatu. Para suami jangan melukai istri. Meskipun Anda emosional, sabar. Karena meskipun Anda emosional dan bisa mereda, luka sudah terjadi. Belajarlah untuk forgive and love again. Dan terus-menerus melompat menjadi pribadi yang berkualitas lebih baik. Mencintai lebih dalam, tidak lagi berdasarkan baik dan buruk. Mencintai adalah perjuangan seluruh hidup yang membuat Anda bisa bahagia dan meningkat kualitasnya meskipun harus melalui derita. Tetapi ujungnya ketika Anda bisa mencintai dan mencintai lagi, yang ada adalah dua orang yang saling mencintai, dipersatukan oleh Tuhan, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri Anda, tetapi juga bisa menyelamatkan dunia. Tuhan memberkati.